وعلى آله وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia pertama kali yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia, lalu ia pun mengenalinya. Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid. Allah berfirman, engkau dusta. Engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya dengan tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Berikutnya orang yang diadili adalah orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah menanyakan, amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya serta aku membaca Al-Quran hanyalah karena engkau ya Allah. Allah berkata, engkau dusta. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang yang alim, dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan seorang qari, pembaca Al-Quran yang terbaik. Memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Ia datangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengenalinya. Ia mengakuinya. Allah bertanya, apakah yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau ya Allah. Allah berfirman, engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian supaya dikatakan seorang dermawan, orang yang murah hati, dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya.
Diriwayatkan oleh Imam Nasai, Ahmad, Baihaqi dan Hakim dari sahabat Abu Hurairah. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, pada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Antum lihat, 3 orang ini amal yang dilakukan amal soleh, 3-tiganya. Antum perhatikan, yang dilakukan amalnya 3-tiganya amal soleh. Yang pertama jihad. Yang pertama jihad. Dia ikut di medan jihad dan dia berperang. Kemudian nanti di hari kiamat ditanya oleh Allah, engkau berperang untuk apa? Dia katakan, saya karena engkau ya Allah. Tidak. Engkau berperang supaya dikatakan seorang pemberani, atau mungkin dengan kalimat yang lain dikatakan sebagai seorang pahlawan, atau yang lainnya. Ya niatnya bukan karena Allah. Atau ada yang model lain juga yang sama dengan itu, dia niatnya berperang untuk mencari harta, atau dia niatnya supaya dia terkenal, atau yang lain. Maka tidak dapat nilai insya Allah SWT. Bahkan yang pertama neraka dipanaskan untuk 3 orang ini, dilemparkan ke dalam neraka orang ini. Yang kedua yaitu orang yang menuntut ilmu. Dia menuntut ilmu dan dia membaca Al-Quran, yang nanti di hari kiamat ditanya oleh Allah, engkau menuntut ilmu, engkau membaca Al-Quran, engkau mengajar untuk apa? Dia katakan untuk engkau ya Allah. Tapi Allah mengatakan engkau dusta, karena Allah yang tahu tentang hatinya. Engkau nuntut ilmu supaya dikatakan orang alim, engkau belajar supaya dikatakan orang alim, engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan seorang qari yang bagus bacaannya. Ini perhatikan, bagi yang nuntut ilmu, bagi yang berdakwah, bagi yang menghafal Quran, membaca Al-Quran, hati-hati. Tetap harus berusaha untuk ikhlas. Jangan kita katakan kalau gitu kita percuma nuntut ilmu. Tidak boleh. Tetap wajib nuntut ilmu, tetap wajib berdakwah, tetap wajib kita untuk membaca Al-Quran. Tapi niat kita harus kita ikhlaskan karena Allah SWT. Sebab ini ada orang-orang yang memang bukan karena Allah, kemudian diseret dan dimasukkan dalam neraka. Yang ketiga yaitu orang yang sedekah, yang infak. Dia sedekah, dia berikan harta yang banyak oleh Allah, dia sedekah infak, tapi sedekah dan infaknya bukan karena Allah. Dia sedekah dan infaknya karena ingin dipuji oleh manusia, supaya dikatakan dia orang yang baik, orang yang khair, orang yang dermawan, dan yang lainnya. Dan Allah yang tahu tentang hatinya. Kemudian di akhirat nanti ketika ditanya oleh Allah, dia tidak bisa menjawab karena Allah mendustakan omongannya dia. Kemudian dengan itu dia dilemparkan ke dalam neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwan fillah, na'azakumullah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita harus selalu ikhlas karena Allah SWT. Jangan sampai timbul riya dalam hati kita, dan kita harus lawan. Sebab seluruh ibadah ini harus kita lakukan ikhlas. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah dengan ikhlas semata-mata karena Allah, dengan lurus mentauhidkan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan itulah agama yang lurus. Kemudian kita lanjutkan tentang definisi riya. Kalau ikhlas tadi sudah kita bahas tentang definisi ikhlas. Sekarang apa definisi riya itu? Antum lihat halaman 89. 89. Jadi ra'a yura'i riya'an mura'atan. Artinya arahu anna muttasifun bil khair was salah ala khilafi ma huwa alaihi. Ia memperlihatkan bahwasanya ia orang baik padahal hatinya tidak demikian. Artinya apa yang nampak berbeda dengan apa yang sebenarnya ada padanya. Ini dalam Mu'jamul Wasit. Kemudian secara syar'i para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi tentang riya. Tetapi intinya yaitu satu, ayyaqumal 'abdu bil ibadati allati yataqarrabu biha lillahi la yuridu Allah azza wa jalla bal yuridu arada